Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti luar biasa. Ya, pada pagi hari ini Kak Siswi dan Kak Joko akan mengajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan salam kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan mengatakan hello, hello, how are you? Semuanya berdiri ya. Yuk. Gimana adik-adik? Ada sukacita? Oke, Tuhan mengasihi Kak Siswi, Tuhan mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, pada saat pagi hari ini kita akan menyambut pagi yang indah, kita akan melihat matahari yang terbit, dan kita juga nanti sore hari kita akan melihat matahari terbenam. Walaupun matahari sudah terbenam, kita tetap memuji Tuhan. Ya, Kak Siswi akan mengajari semuanya untuk memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Masih tetap berdiri ya. Kita masih memuji Tuhan. Yuk, kita akan katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita tetap memuji Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan berikan waktu buat kami, bersama dengan adik-adik kami yang ada di rumah, dan juga orang tua yang mendampinginya. Bila kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua ya Bapa. Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan juga pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik boleh duduk, tapi masih tetap memuji Tuhan ya. Iya. Kak Siswi mau tanya sama adik-adik yang di rumah semua, apakah selama adik-adik di rumah kalian merasa bosen? Kalian merasa jenuh? Aduh, pusing di rumah, gak bisa main, ya, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa ke gereja, aku gak bisa ke sekolah, ya, pada mengeluh gitu ya, sedih ya, Kak Siswi juga iya, Kak Siswi gak bisa ketemu kalian semua, tapi di situ kita gak boleh takut, kita harus bersyukur, Tuhan tetap melindungi adik-adik dan Kak Siswi. Pada pagi hari ini Kak Siswi mengajak adik-adik semua di rumah, kita akan bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, jangan kamu khawatir. Yuk, semuanya berdiri ya. Jangan kamu
memelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dah hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya, seperti pujian tadi, kita tidak boleh khawatir karena Bapa di surga memelihara adik-adik semua. Yuk, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Deni Saulata, kita akan sama-sama mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Setelah kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan yang tadi dilayani oleh Kak Joko dan juga Kak Siswi. Dan saat ini kita akan menerima akan berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita semua berdoa. Ayo adik-adik, kita tutup mata kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kakak akan mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita,
kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur, kitab Mazmur, yaitu Mazmur 23. Untuk itu adik-adik semua tolong membuka Alkitabnya masing-masing di rumah, didampingi oleh Papa Mama. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 23. Kita akan baca bersama. Ya, Mazmur 23, kakak akan membacakan kitab Mazmur ini. Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian firman Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, kakak akan menceritakan seluruh cerita. Kakak beri judul sesuai dengan perikop firman Tuhan ini, Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Ya, kita tahu bahwa kitab Mazmur 23 ini adalah Mazmur puji-pujian. Dari Mazmur 23 ini banyak sekali dijadikan sebagai pujian oleh banyak orang, sehingga sampai saat ini Mazmur 23 ini menjadi puji-pujian yang dinyanyikan oleh banyak orang sampai hari ini. Adik-adik, Daud adalah seorang gembala dari sejak ia masih kanak-kanak sampai ia dewasa. Dia adalah seorang gembala domba, di mana Daud senantiasa berada bersama dengan domba-dombanya di padang. Daud adalah seorang yang senantiasa taat, setia di dalam menggembalakan kambing dombanya. Lewat kisah Daud kita tahu bahwa kita belajar bahwa Daud juga ingin sekali dia mempunyai seorang gembala. Karena itu dia mempercayakan dirinya kepada gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus, karena dia yakin bahwa dia adalah domba kepunyaan Allah, sehingga dia juga mempercayakan hidupnya kepada Allah, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agungnya. Untuk itu adik-adik, kita belajar bahwa di dalam setiap apapun pergumulan kita, setiap ketakutan kita, kecemasan kita, kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita, Tuhan senantiasa menaungi kita dan melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Dari cerita firman Tuhan tadi, dari bacaan firman Tuhan tadi, kita lihat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa taat, setia, mengikuti dan mengiringinya. Dari kisah tadi, bacaan tadi, kita lihat bahwa gembala senantiasa menjaga domba-dombanya, di mana sang gembala ini senantiasa membawa gada dan tongkat. Gada adalah satu alat di mana di ujung-ujungnya seperti begini contohnya adik-adik. Guna dari gada ini adalah untuk mengusir binatang buas yang mengganggu akan domba-dombanya, yang coba menerkam akan domba-dombanya, sehingga lewat gada ini sang gembala bisa melawan akan binatang buas yang menyerang. Dan sang gembala juga memiliki tongkat,
di mana tongkat ini berfungsi untuk menarik kembali akan domba-dombanya yang tercecer dari kelompoknya. Nah, fungsi dari lekukan tongkat ini untuk menarik domba yang tercecer dari kelompoknya sehingga dapat kembali ikut bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, lewat cerita yang singkat ini kita belajar bahwa adik-adik dan kita semua adalah domba-domba kepunyaan Allah yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus, di mana saat ini adik-adik Daud mencatat bahwa di dalam bahaya dia tidak takut karena Allah senantiasa menjaga dia dengan gada dan tongkatnya. Itu juga adik-adik adalah domba-domba kecil kepunyaan Allah. Untuk itu adik-adik di rumah, adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh sedih, tidak boleh merasa bahwa adik-adik sendiri, karena kita mempunyai gembala agung, gembala yang senantiasa menjaga, menaungi kita dengan tongkatnya, dengan gadanya. Dan kita sebagai domba-dombanya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus taat, kita harus tetap setia kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita setia? Kita harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kita berdoa untuk orang tua, untuk papa, untuk mama, untuk adik-adik, dan juga bangsa dan negara kita, terutama saat ini untuk tim medis yang terus berjuang untuk melawan atau menyembuhkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah-rumah sakit. Biarlah adik-adik senantiasa tetap kuat, tetap sehat, biarpun saat ini adik-adik masih tetap berlibur, masa libur di rumah, adik-adik tidak boleh terlena atau bermain atau kemana-mana, tapi biarlah adik-adik pakai masa libur ini untuk tetap berdoa, untuk tetap membaca firman Tuhan, dan senantiasa belajar taat dan takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini senantiasa memberikan adik-adik kekuatan, dan kita yakin bahwa kita mempunyai gembala yang agung, gembala yang senantiasa menaungi kita, menjaga kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati adik-adik dan memberikan kekuatan bagi adik-adik untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah apa yang adik-adik terima hari ini menjadi berkat bagi kita dan juga adik-adik semua ada di rumah. Dan saat ini kakak akan membagikan ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kakak ulangin lagi. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, itulah ayat firman Tuhan untuk minggu yang akan datang. Adik-adik bisa menghafal. Nanti kita akan bertemu untuk minggu yang akan datang untuk menerima berkat Tuhan untuk cerita yang lain yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah hari ini adik-adik tetap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Ya, adik-adik, gimana tadi ceritanya firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, sungguh indah ya. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang is the best. Iya. Jangan lupa ya ayat hafalan untuk minggu ini yang sudah disampaikan sama Karini Saulata.
Ya, adik-adik nanti boleh mengeser yang ayat hafalan minggu kemarin. Ya, untuk meresponi cerita pada pagi hari ini yang dibawa oleh Kak Deni, ya, kita akan mengajak adik-adik semua, kita mau bangkit diri, kita mau muji Tuhan, domba kecil. Ya. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Nanti doa syafaat dan doa penutup akan disampaikan oleh Kak Yohanes Joko. Tapi sebelumnya ada pengumuman sedikit dari Kak Siswi untuk minggu depan, minggu keempat. Ya, biasanya kalau minggu keempat kita ngadain apa? Minggu sukacita. Tapi minggu sukacitanya lewat Zoom. Ya, nanti kita akan tipin sama-sama ya yang ulang tahun di bulan November. Dan untuk Zoom untuk minggu depan nanti akan diinformasikan ke grup WA GKKP ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa melihat dan bisa bertanya sama orang tua jam berapa Pak, jam berapa Mah, Zoomnya sekolah minggu ya. Dan juga jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Nah, satu lagi dari Kak Siswi nih. Dan jangan lupa kalau habis bepergian kita selalu pakai masker kalau kita keluar rumah dan kita masuk rumah habis pergi, cuci tangan, cuci kaki ya, dan juga jaga jarak. Oke? Makasih. Nah, Kak Joko mau menyampaikan doa syafaat. Ayo Kak Joko. Adik-adik, mari kita semuanya berdoa. Bapa dalam surgawi, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit. Tuhan, lawatlah mereka, Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka, jauhkanlah dari sakit penyakit. Dan apabila ada teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan, yang saat ini sedang bersedih, Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Tuhan memberikan mereka sukacita kembali. Bapa Surgawi, kami juga berdoa saat ini Tuhan, mendoakan untuk gereja-Mu, Gereja Kristus Gunung Putri. Biarlah gereja kami semakin hari boleh semakin dipakai Tuhan, untuk membawa jemaat Tuhan semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mendoakan Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, supaya guru-guru sekolah minggu pun juga diberikan hikmat kekuatan untuk melayani di dalam ibadah maupun di dalam pelayanan-pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID saat ini yang terjadi. Kami berdoa untuk pemerintahan kami supaya boleh menangani dengan sebaik-baiknya, dan kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami, khususnya untuk menyelesaikan pandemi COVID ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kami semuanya, Tuhan jagai kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan juga dari virus yang membahayakan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dalam pelayanan kami, juga di dalam aktivitas kami. Dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa dalam surgawi, kasih sayang dari Bapa dan juga kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak terima kasih.